selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur masih diizinkan oleh Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa buat kesempatan yang masih Bapa berikan untuk kami. Kami boleh menyelenggarakan ibadah kami melalui Zoom. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Kau masih memberikan kesehatan untuk kami. Kau memelihara kehidupan kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Jikalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami mohon urapan-Mu untuk kami yang melayani Engkau. Baik kami Tuhan yang melayani pujian, yang melayani musik, yang melayani audio Tuhan, semuanya Tuhan Kau mau layakkan kami Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan berkenan di hadapan Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau juga urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau menguasai, Kau singkapkan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan, karena kami sangat memerlukan firman-Mu Tuhan untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menguasai kami Tuhan, darah hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu dengan Tuhan. Shalom, Elohim, haleluya. Mari saudaraku ya, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam suratan Korintus, 1 Korintus 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Haleluya. Mari kita mau simak ini dan kita mau pelajari firman Tuhan pagi hari ini. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Judulnya di atas dikatakan hikmat yang benar. Saya bacakan untuk saudara. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat ini ternyata sudah luar biasa. Hikmat Allah ini disediakan, dikatakan sebelum dunia dijadikan, dan itu disediakan oleh Allah bagi kemuliaan kita, bagi kebahagiaan kita. Hikmat ini menyebabkan kita menjadi bahagia. Tapi mari kita mau pelajari pelan-pelan, kita boleh mendapatkan manfaat di dalamnya. Saudaraku, saya buka dengan surat Korintus ini. Kalau kita baca, Korintus ini adalah jemaat yang dipimpin oleh Rasul Paulus, dan jemaat Korintus ini rohaninya begitu dalam. Bukti daripada doa Rasul Paulus itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 4 sampai yang ke-9. Baca bicara doanya Rasul Paulus dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa jemaat di Korintus ini luar biasa mengenai rohani. Ya begitu. Saya bacakan 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Dari doanya ini saja kita bisa melihat luar biasa. Rasul Paulus memuji jemaat Korintus ini mendapatkan kasih karunia Allah. Dia dikatakan jemaat ini kaya dalam hal perkataan dan pengetahuan. Bukan kaya soal materi saja, tapi kaya dalam hal pengetahuan dan firman Allah. Pengetahuan dan pengalamannya dia. Haleluya. Jemaat di Korintus ini jemaat yang dalam rohaninya. Kita lihat dari situ. Ayat 6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu itu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Karunia itu luar biasa. Dilimpahkan kepada jemaat di Korintus. Kalau kita baca seluruhnya kitab Korintus ini sampai pada penjelasan mengenai kasih, penjelasan mengenai ya diberi Roh Kudus, bahkan karunia-karunia ada di dalamnya. Tidak seperti jemaat-jemaat yang lain. Saudaraku, kalau saya perhatikan jemaat Efesus ini luar biasa dalam hal perkataan dan pengetahuan. Haleluya. Saudara, ada dua karunia yang dihargai orang Korintus, adalah karunia perkataan dan karunia pengetahuan. Dan kita bisa lihat karunia perkataan ini ada di dalam Apolos. Apolos itu dalam perkataannya luar biasa. Alkitab mencatat dia pintar berpidato, susunan katanya luar biasa. Dan pengetahuan ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus mengakui dalam satu kitab dikatakan dalam Korintus ini bahwa dia itu menampilkan Kristus, tidak mau tahu yang lain, pokoknya ditampilkan itu.
Dan nampaknya dua hamba Tuhan ini menimbulkan problem. Karena banyak perkataan dan pengetahuan ini kaya dari dua hamba Tuhan ini. Kalau kita lihat ayat yang ke-10, dalam 1 Korintus 1 ayat 10, langsung terjadi perpecahan. Jemaat yang luar biasa soal pengetahuan, ya, soal perkataan yang luar biasa. Terjadi perpecahan. Nah, mari kita mau selidiki ya, ketika saya siapkan ini, saya baca pelan-pelan, saya selidiki, kenapa ini terjadi perpecahan ini? Jadi perpecahan jemaat di Korintus bukan karena ajaran, bukan. Sekali lagi, bukan karena ajaran. Tapi karena ada sesuatu dari dua hamba Tuhan. Nah, kalau kita lihat ayat 10 dalam 1 Korintus 1 ayat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati. Ternyata, saudaraku, penyebabnya adalah ini. Ya, mari kita mau kupas satu persatu, saudara ya. Ketika saya siapkan ini, saya kupas satu persatu, saya lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, maka di sana ada jawabannya. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan, sebab ini semakin jelas. Penyebab perpecahan ini karena dikatakan kamu sudah tidak seia sekata. Tidak seia sekata. Dalam terjemahan lain dikatakan mengatakan hal yang sama. Seia sekata. Jadi kalau tidak seia sekata berarti mengatakan hal yang berbeda-beda. Memang manusia ini berbeda-beda, tapi kita dalam Kristus jangan lupa. Seia sekata ini artinya mengatakan hal yang sama. Berarti jemaat di Korintus ini sudah tidak mengatakan hal yang sama. Beda-beda kata-katanya. Seorang demi yang lain. Ini awal daripada perpecahan. Itu yang pertama, seia sekata. Seia sekata itu mengatakan hal yang sama. Bagaimana kita bisa sama? Ya kita harus sama dalam pengajaran. Nah itu jelas. Terus yang kedua dikatakan, kamu harus sebaliknya, kamu harus erat bersatu. Nah ini, erat bersatu. Berarti terjadi perpecahan, sudah tidak erat bersatu lagi. Artinya erat bersatu ini diperbaiki bersama-sama. Saya berterima kasih ketika saya selidiki, maka di sana ternyata ada rahasia-rahasia yang terpendam. Erat bersatu artinya diperbaiki bersama-sama. Dalam pekerjaan Tuhan kita harus memperbaiki bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Dan ternyata benar di dalam terjemahan lain dikatakan erat bersatu ini diperbaiki bersama-sama. Contohnya dalam Matius 4 ayat 21. Suatu saat Yesus berjalan di Galilea. Dia berjalan di Galilea, dia melihat orang-orang yang nelayan-nelayan itu, dan ada 3 orang, Yohanes, Yakobus, dan ayahnya Zebedeus. Ini sedang membereskan jalan. Ya, mari kita membaca itu ya. Matius 4 ayat ke-21. Dan sesudah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, berarti 3 orang. Zebedeus sedang membereskan jalan di dalam perahu. Di dalam perahu, Yesus memanggil mereka. Nah, saudara, kalau seia sekata itu, kalau erat bersatu itu diperbaiki bersama-sama. 3 orang ini, 2 orang anak dan ayahnya ini memperbaiki jalan itu bersama-sama. Mungkin jalan itu sudah usut koyak, ya. Jalan itu diluruskan, jalan dibenahi bersama-sama. Nah, kita bisa lihat jalan ini apa? Ini alat untuk menangkap ikan. Ini sarana pekerjaan Tuhan juga untuk menangkap jiwa-jiwa. Ternyata ketika 3 orang ini membereskan jalannya, yang usut,
Yesus melihat loh, wah, waktu saya lihat ini sungguh indah. Yesus melihat ketika ada orang yang erat bersatu, memperbaiki bersama-sama. Yesus lihat, di sini dikatakan, ya, Yesus lihat ayat yang ke dan Yesus lihat itu, haleluya. Sedang membereskan jalan dalam perahu, dan Yesus memanggil mereka. Saudaraku, ketika Yesus melihat kebersamaan 3 orang ini membereskan jalan, di sana terlihat sekali erat bersatunya. Itu menarik perhatian Yesus. Yesus memanggil orang. Ada panggilan di sana. Ada satu tugas yang dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Erat bersatu itu penting sekali. Sebab itu artinya diperbaiki bersama-sama, mencegah perpecahan. Saudara, kita ini satu dalam pengajaran. Kita sudah sama. Ada hal-hal yang memang, ya, kita memang belum tahu. Saya juga belum. Maka perpecahan itu diakibatkan dari sudah tidak setia lagi, sudah tidak mengatakan hal yang sama lagi, sudah tidak erat bersatu lagi, memperbaikinya seorang demi seorang pribadi lagi, tapi tidak memperbaiki bersama. Jadi contoh ini, Yesus tertarik sekali ketika melihat 3 orang ini memperbaiki jalan. Ayah dan anak, senior dan junior. Jadi satu, dia meluruskan jalan-jalan koyak itu. Anak dan ayah. Satu yang indah. Jadi menjadi bahan perenungan. Mari kita bukan satukan hati saja. Bukan satukan visi misi saja. Mari kita merenungkan ini. Inilah yang menyebabkan terjadinya konflik di Korintus yang kaya dalam perkataan pengetahuan, kekurangan sesuatu, karunia pun luar biasa. Ternyata langsung tidak berapa lama dan perpecahan ini disebabkan karena ini, ya, tidak serius. Terus dalam hidup ini kita harus serius, bukan dalam hidup saja, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam masyarakat. Yang kedua, sebaliknya engkau erat bersatu, diperbaiki bersama. Ini tidak ada di dalam jemaat di Korintus. Karena dikagum dengan perkataan dan pengetahuan tadi, dibawakan oleh 2 hamba Tuhan ini. Selanjutnya, kamu harus, ya, harus erat bersatu, itu diperbaiki bersama-sama. Terus selanjutnya, sehati sepikir. Nah, ini artinya pandangan yang sama. Membuat pandangan yang sama tidak. Tapi kita harus berusaha. Memang ini jalannya. Pandangan yang sama, pola pandang. Ada patronnya. Kalau membuat patronnya itu sehati sepikir. Satu hati, satu pikiran. Ada orang yang sehati banyak pikiran. Ada yang terjadi konflik. Sehati sepikir. Jadi butuh proses juga. Ini butuh waktu, butuh latihan. Memang tidak mudah sebenarnya. Orang katakan tidak mungkin terjadi, itu memang tidak mudah. Bisa. Karena kita tidak kerja sendirian. Sama Tuhan dan Roh Kudus. Tapi memang Tuhan pagi hari ini, ya, untuk kita ini renungkan. Ada hal-hal yang tadinya kita belum tahu menjadi tahu.
dari jemaat Korintus ini. Jemaat yang luar biasa, kita tahu dari Paulus. Tapi karena sudah tidak setia, tidak seia sekata, ya, tidak erat bersatu, tidak satu sepikir. Dampak akibat dari tidak kompak tadi, terpecah. Dalam apa? Dalam golongan-golongan. Ada semboyan-semboyan dalam gereja, ada simbol atau grup-grupan. Ini ternyata penyebabnya ini. Sudah tidak melakukan lagi apa yang Tuhan. Maka di dalam jemaat ini terjadi golongan-golongan. Golongan Apollos, ada golongan Paulus. Tidak tahu tidak itu. Dan ini ada semboyan-semboyan. Ada ciri ini grupnya si A. Grupnya si B. Saudaraku, Rasul Paulus dan Apollos tidak bermusuhan. Dan yang luar biasa. Ada hamba Tuhan yang merasa lebih tinggi, lebih intelektual, lebih ya, mampu, mumpuni, melihat hamba Tuhan yang lebih rendah, bermusuhan. Tapi yang heran Rasul Paulus tidak. Rasul Paulus dan Apollos tidak bermusuhan. Walaupun Apollos itu menyampaikan firman Tuhan begitu indah, susunan kata, bahasanya luar biasa. Rasul Paulus menyatakan dengan hal-hal yang sederhana. Ya, ini contoh yang indah. Tapi dua hamba Tuhan tidak bermusuhan. Contohnya dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Rasul Paulus itu berkata, 1 Korintus 6 ayat 6. Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Ini satu bukti bahwa Paulus dan Apolos itu tidak bermusuhan, saling menyadari, saling mengerti. Ya, dia jelaskan dengan jemaat di Korintus, aku Paulus menanam, Apolos yang menyiram, yang menyemangati, yang mensupport, yang mendorong dengan tali, yang memberi pertumbuhan. Jadi yang penting bukan menanam, bukan menyiram, kata Rasul Paulus. Indah sekali. Ini kesederhanaan yang luar biasa. Kita perlu merenungkan ini. Dan kita perlu banyak belajar. Sayang sekali jemaat Korintus. Ya, terjadi itu. Nah, kita tahu dari penyebabnya. Bagaimana dengan kita? Waktu saya siapkan ini, kadang-kadang bisa melakukan. Jadi kita harus renungkan. Mari kita mau seia sekata, erat bersatu dan sepikir. Ia sekata ini artinya mengatakan hal yang sama. Itu universal dalam segala hal, dalam masyarakat, dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam organisasi apapun harus mengatakan hal yang sama. Jangan terjadi golongan-golongan. Saudaraku, golongan ini bahasa lainnya partai. Partai itu golongan. Bahasa Indonesia begitu saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi jangan bergolongan-golongan, jangan berpartai-partai. Kalau partai itu caranya hanya kepentingan pribadi partainya, keuntungan partainya. Tapi di dalam Tuhan tidak boleh ada golongan-golongan. Oh, itu indah. Rasul Paulus dan Apolos ini tidak bermusuh. Walaupun beda penyampaiannya. Jangan sampai terjadi pikiran demikian. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, bagaimana kita melihat hamba Tuhan itu? Nah, akhirnya kita menilai. Kita belajar untuk menilai itu. Rasul Paulus katakan, yang menanam dan yang menyiram itu upahnya sama. Itu tidak penting. Yang penting yang memberi pertumbuhan, yang memberi urapan, yang memberi kekuatan. Itu yang penting. Bukan pribadi.
Ini sudah salah kaprah jemaat Korintus itu. Sebab Rasul Paulus perlu menulis surat. Ya, ingatkan itu justru di pasal pertama terjadi itu. Belum yang lain-lain, bro. Living yang lain itu banyak sekali. Penyelewengan. Tengah-tengah, ya, firman Allah yang melimpah, perkataan dan pengetahuan. Ini perkataan firman Tuhan, pengetahuan itu pembuka firman Allah. Terjadi di Korintus, bisa terjadi. Mari pagi hari ini kita mau renungkan. Mumpung ini masih di tahun yang baru. 17 hari. Tuhan izinkan ya, musibah yang terjadi. Ya, sakit, penyakit virus. Untuk kita introspeksi, memperbaiki diri. Ketika nanti Tuhan izin kita ibadah kembali. Kita ibadah cara yang baru. Lewat proses tadi. Sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang memperkenankan Tuhan. Saudara jemaat di Efesus ini menjadi pelajaran saudara dan saya. Jemaat Efesus bukan jemaat sembarangan. Dia kaya dalam perkataan dan pengetahuan. Luar biasa. Kita harus hati-hati. Jangan terjadi penyimpangan. Kita kembali ke 1 Korintus 2. Ayat 6 berbunyi demikian. 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Nah, Rasul Paulus tulis ini di kalangan mereka yang matang rohaninya. Bukan seperti kanak-kanak. Ya. Manusia duniawi, seperti pasal 3 dikatakan. Sebab ada di dalam gereja itu manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Walaupun mendapat kelimpahan firman. Aneh bukan? Bisa dibayangkan. Apalagi yang tidak mendapatkan kelimpahan firman Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Rohaninya matang. Firman Allah banyak kita terima. Untuk apa itu? Mematangkan rohani kita. Bukan untuk kita pamer. Terus merendahkan yang lain. Tidak. Tapi kita mau bersatu. Baik sama-sama. Ini istilahnya. Sehingga nama Tuhan saja. Haleluya. Di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah. Ini hikmat pengertian dari Allah. Ternyata dia itu tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Hikmat ini sudah luar biasa. Ya. Dan itu disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Garis bawah kata kemuliaan kita. Untuk kebahagiaan kita, saudara dan saya. Itu hikmat diberikan. Dari sini kita bisa melihat ya. Dunia kita ini memiliki hikmat. Ini disediakan Tuhan. Untuk saudara dan saya. Bahkan jauh-jauh hari sudah disediakan. Untuk kebahagiaan kita. Oh, luar biasa. Nah, saudaraku, kalau kita mau lihat, ada hikmat dunia, ada hikmat dari setan-setan, hikmat dari nafsu manusia, dan ada hikmat dari Tuhan dan dari manusia itu sendiri, dari setan-setan. Yakobus 1 kita mau lihat. Yakobus pasal 1.
pasal 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepada. Mungkin sudah mendengarkan penjelasan ini, sudah rindu memiliki hikmat. Berarti hikmat itu harus diminta. Tidak bisa kalau kita tidak minta. Doa. Ayat ini jelas mengatakan ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Mungkin selama ini kita hanya minta kesehatan, minta berkat, minta kedamaian, minta kelancaran ekonomi. Tapi ternyata hikmat ini penting. Bagaimana mendapatkannya? Lewat doa. Harus minta. Tuhan, aku butuh hikmat. Saya yakin dan percaya ketika selesai mendengarkan ini, satu kerinduan untuk memiliki hikmat Allah. Jadi hikmat ini harus diminta lewat doa. Efesus 1 ayat 7. Kita butuh roh hikmat dan Efesus 1 ayat yang ke-7. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Hikmat ini ketika diberikan pada seseorang, kita mengenal dia dengan benar. Bukan karena pandaiannya bukan. Bukan karena intelektualnya bukan. Tapi dia mendapatkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ada orang yang ingin mengenal Tuhan dengan benar, dia bersekolah lagi, tidak salah. Dia menyelidiki firman Tuhan, tidak salah. Tapi kalau dia tidak mendapatkan hikmat, dia tidak akan merasakan. Kolose 1 ayat 9. Kita butuh roh. Kolose 1 ayat yang ke-9. Kolose 1 ayat 9 berbunyi demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Supaya kamu kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan hikmat. Itu luar biasa loh, kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna sampai kesempurnaan. Haleluya. Ternyata hikmat itu luar biasa. Hikmat bisa diperoleh dengan cara memintanya lewat doa. Jangan lupa saudara, Tuhan, aku butuh hikmat untuk aku bisa bersosialisasi kepada sesama, untuk bisa bekerja bersama-sama, untuk bisa membina rumah tangga bersama-sama. Itu butuh hikmat. Haleluya. Selanjutnya, dengan cara apa menerima hikmat? Kalau dia meminta pada Tuhan, tapi ada cara lain. Dengan cara apa? 2 Timotius 3:15. Membaca kitab suci itu memberi hikmat. 2 Timotius 3. Timotius 3 ayat yang ke-15 berkata begini. Ingatlah juga bahwa kamu dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus.
ini adalah Timotius. Timotius ini beruntung, ibunya Kristen, neneknya juga Kristen. Nenek dan ibunya yang menuntut Timotius sejak kecil, dia perkenalkan firman Tuhan dengan cerita-cerita Alkitab. Dan sampai disadari ditekuni oleh Timotius, dia hamba Tuhan. Dia bisa menuliskan surat. Jadi dengan cara apa menerima hikmat? Membaca kitab. Sejak kecil. Loh, kalau saya sudah besar gimana? Nah ini ya. Loh, ada caranya kalau sudah besar kepingin menerima hikmat ini, dengarkan firman Tuhan yang panjang-panjang. Loh, benar sudah. Saya tidak mengerti ini firman Tuhan kok panjang sekali. Ternyata itu memberi hikmat. Nah, bagaimana kalau kita mau dengar firman Tuhan pendek saja, singkat, padat, selesai? Tidak dapat hikmat, saudara. Harus dengar firman Tuhan yang panjang. Timotius ini mengenal firman Tuhan sejak kecil. Bayangkan berapa tahun sampai dia besar. Puluhan tahun. Jadi kalau kita termasuk orang yang sudah besar, bagaimana untuk menerima hikmat? Bukan membaca kitab suci, dengarkan firman Tuhan yang panjang-panjang. PA itu paling tidak disukai orang. Firmannya itu panjang sekali. Dulu saya kira, aduh PA ini malas. Tapi ternyata waktu saya hadir, ya ulang-ulang kali saya rasakan. Oh, ternyata benar. Kalau saudara mau menerima hikmat Tuhan, dengarkan firman Tuhan yang panjang-panjang. Dengarkan sungguh-sungguh, renungkan. Saudara dapat hikmat. Oh, luar biasa. Timotius ini sejak kecil dikatakan dia ditunggu oleh neneknya. Kalau neneknya repot ya ibunya. Itu berlangsung puluhan tahun. Berarti kalau kita terlanjur dewasa ya, mau terima hikmat ya harus dengar firman Tuhan yang panjang. Haleluya. Jangan kita salah pengertian dengan firman yang panjang. Dulu saya pernah begitu. Firman Tuhan panjang. Tapi ternyata itu menuntun kita untuk menerima hikmat Allah yang tersembunyi. Oh, haleluya. Dan itu baru dirasakan hari-hari akhir ini. Setelah berlangsung puluhan tahun. Oh, belajarnya bukan seperti studi sekolah. Ya. Puluhan tahun. Kita beribadah di Kenjeran itu berapa puluh tahun. Ya. Selama itu kita mendengarkan. Jemaat sudah dilatih untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan memang terlatih sudah. Menjadi kebiasaan yang baik. Dan itu memberikan. Tapi jangan lupa, sebagai jemaat di Korintus, kita harus tetap komit. Ya, jemaat di Korintus ini memberi gambaran kepada saudara. Bukan kekurangan firman, jemaat Korintus penuh perkataan pengetahuan luar biasa. Tidak kekurangan sesuatu pun dalam karunia. Karunia apa? Jemaat Korintus. Nah, ini yang perlu kita jaga ke depannya. Nanti kalau Tuhan berkemurahan, Tuhan izinkan kita beribadah kembali. Cara yang baru. Oh, itu indah sekali. Pasti mengundang hadirat Tuhan turun. Roh Allah. Jiwa-jiwa. Berarti hikmat itu harus diminta dengan cara bagaimana menerima hikmat, membaca atau mendengar firman Tuhan yang panjang. Jadi saudara catat dan kembali. Itu menuntun kita, saudara, tanpa disadari akan mempunyai hikmat itu. Haleluya.
Macamnya hikmat ada dua, hikmat dari atas, kata Yakobus, dan hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Saya mau bahas hikmat yang dari atas, ya, hikmat dari atas. Kali ini, Pak, minum sudah. Yakobus 3. Yakobus 3 ayat yang ke-17. Yakobus 3 ayat yang ke-17 mengatakan begini. Tetapi hikmat yang dari atas, dari Tuhan, adalah pertama-tama apa? Murni. Nanti ada penjelasannya, saudara ya. Nanti kita akan tahu ketika kita satu kita akan tahu nanti. Pertama-tama murni, selanjutnya berdamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, hikmat yang pertama ini kemurnian. Saudaraku, orang bisa menyampaikan firman Tuhan dengan murni, hidupnya murni, itu dapat hikmat. Hikmat Allah. Kalau tidak dapat hikmat murni ini, tidak bisa hidup murni, tulus jujur, tidak bisa. Hikmat. Ya. Murni ini artinya menguasai segala pikiran. Bisa menguasai segala pikiran. Ini hikmat kemurnian. Luar biasa, saudara. Kalau kita lihat di dunia nyata, yang murni itu langka. Kalau kita melihat sesuatu campuran, murni itu tidak ada campurannya, orisinil. Itu sedikit, tapi bisa kemurnian terjaga karena ada hikmat. Murni ini adalah salah satu hikmat itu. Siapa yang angkat dan siapa mengira bahwa kemurnian itu hikmat Allah? Kenapa? Karena orang tidak murni, tidak jujur, terjadi penyelewengan karena tidak mendapatkan hikmat kemurnian. Betapa pentingnya kita minta hikmat kemurnian daripada Tuhan. Itu hikmatnya dari atas. Pertama-tama murni, artinya menguasai segala pikiran. Pertanyaannya, pikiran yang mana? Filipi 4 ayat 8. Pikiran ini yang harus kita dilatih. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Menguasai skala pikiran. Dan pikiran yang begini, yang harus kita latih, kita gumuli, terus-menerus sampai kita mampu. Ya. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Nah, saya tertarik dengan yang terakhir ini, patut dipuji. Nah, kadang-kadang kita lepas ini, patut dipuji. Kadang-kadang pujian itu penting. Memang patut dipuji. Ada yang takut kalau dipuji jadi bagaimana? Tapi pujian ini penting. Alkitab mencatat, patut dipuji, dipikirkan. Kalau seseorang itu melakukan sesuatu, dia patut dipuji. Ya manusia senang dipuji. Tapi kalau pujian itu bertubi-tubi, nah ini yang berbahaya. Jadi kata patut dipuji ini seringkali terlewatkan. Justru itu ditaruh yang terakhir, dikatakan. Ya. Setelah semuanya dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pernahkah kita memuji seseorang? Bukan berlebihan, tapi memang patut dia dipuji. Untuk menimbulkan kekuatan baru. Ya, ini perlu dipikirkan. Ada orang yang anti dipuji. Saya jangan dipuji. Ya, tidak begitu. Dipuji itu manusiawi, asal tidak
berlebihan. Buktinya Alkitab mencatat, patut dipuji itu pikirkanlah semua itu. Haleluya. Biraku sejak pertama firman Tuhan ini disampaikan, banyak terjadi pencerahan-pencerahan. Ya, mungkin sudah merasakan, dan juga yang menyiapkan juga merasakan ada pencerahan-pencerahan yang tadinya kita tidak mengenal, tidak tahu, menjadi tahu dan mengenal, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita bisa. Di hari yang sudah gelap ini, di hari yang sudah sulit ini, masa depan kita ini sebenarnya melihat lorong yang gelap, tapi dalam terang kebenaran firman yang menerangi kita. Haleluya. Macamnya hikmat itu pertama murni, yang kedua pendamai. Saudaraku, orang yang suka pendamai ini artinya mencegah orang yang suka berkelahi. Ini hikmat, saudara. Dia punya hikmat pendamai memang. Dia suka mendamaikan orang. Itu hikmat dari Tuhan. Kadang-kadang kalau ada orang yang berkelahi, kita kepingin ya, melerai, kepingin menyelesaikan. Tidak bisa. Karena saudara tidak minta hikmat itu. Ini hikmat pendamai. Ternyata menjadi pendamai ini perlu hikmat Allah. Untuk mendapatkan, tadi dikatakan, kita harus berdoa. Kita harus membaca firman Tuhan. Ternyata pendamai ini bukan sifat, tapi ini hikmat Allah. Hikmat pendamai. Artinya mencegah orang yang suka berkelahi. Tidak mudah ini, saudara ya. Kalau kita ini mencegah orang yang berkelahi, jangan-jangan kita ini ya terkena batunya. Tapi kalau ada hikmat pendamai ini luar biasa. Kata-kata itu berkuasa. Bisa mencegah orang yang yang kedua, ketiga, hikmat peramah. Nah, orang yang ramah, bersaja, itu ada hikmat, saudaraku. Jangan dikira memang dia rendah, tidak. Tapi itu hikmat peramah. Ramah, rendah hati, itu hikmat Allah. Artinya peramah ini tidak menuntut hak pribadinya. Itu peramah. Ya, kalau orang katakan, oh saya sabar, peramah, tapi suka menuntut hak pribadinya. Bukan peramah itu. Contohnya Yesus, rela kehilangan haknya, mengosongkan dirinya. Contoh yang tidak ada duanya, kita belum sampai. Ya, ternyata peramah ini tidak menuntut hak pribadinya. Oh, hak saya tidak dihargai. Pelayanan saya tidak dihargai. Saudaraku, itu bukan peramah. Nah, dari sini ada ukuran saudaraku ya. Mari kita mau ukur diri kita masing-masing. Waktu saya siapkan ini, mengoreksi banyak hidup saya. Orang bisa mengatakan, aku peramah, aku tidak suka marah, tapi suka menuntut hak pribadi, sama saja. Selanjutnya, hikmat penurut. Nah, ini penurut ini ya ditunggu orang supaya nurut. Orang tua, jemaat nurut kepalanya. Ini hikmat, saudaraku. Ini hikmat penurut. Ada jemaat yang tidak nurut gembalanya. Dapat hikmat penurut ini. Ini hikmat penurut. Nah, ternyata hikmat itu luas, saudaraku. Tadinya saya kira hikmat itu ya hanya pengetahuan firman. Tapi ternyata sampai sifat-sifat. Jadi penurut ini hikmat Allah. Orang yang dapat hikmat penurut ini dikatakan sifatnya terbuka. Dia fair. Dia tidak tutup-tutupi, dia tidak sembunyi. Ini penurut. Jadi kalau kita saya orang penurut, tapi tertutup, penurut itu. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat semuanya terkoreksi. Sumber hati kita puas. Penurut itu sifatnya terbuka. Kalau ada orang suka terbuka, ya dia curhat, dia terang-terangan. Ada hikmat penurut di dalam orang itu. Haleluya. Selanjutnya, hikmat penuh kasihan. Ini hikmat juga. Orang yang penuh kasihan. Orang yang penuh kasih itu dapat hikmat, bukan sembarangan. Tidak bisa orang berbelas kasihan ini kalau tidak dapat hikmat. Belas kasihan
Belas kasihan itu akan mempertimbangkan semua pembicaraan. Orang yang punya belas kasihan selalu mempertimbangkan semua pembicaraan orang ditampung, ya. Lalu dia olah, mempertimbangkan semua pembicaraan yang sehat. Hikmat belas kasihan ini bersedia juga mengalah asal ada alasan yang baik. Nah, ini belas kasihan. Kadang-kadang orang tidak bisa mengalah tanpa alasan. Kalau alasannya baik, ya dia bisa menerima itu. Karena dia dapatkan hikmat belas kasihan. Luas, ya. Ternyata ketika dikupas ini berkembang begitu hikmat. Dan selanjutnya tidak memihakkan. Saudaraku, hikmat itu ternyata luar biasa. Memang benar dikatakan sudah disediakan Allah sebelum dunia ini dijadikan. Itu disediakan untuk saudara dan saya yang cinta, untuk kemuliaan kita, untuk kebahagiaan kita. Alangkah indahnya kalau kita punya semuanya. Haleluya. Nah, saudaraku, sampai pada ya, jadi terakhir pusatnya hikmat. Nah, kalau kita mau ya, beli sesuatu enak di pusat, eceran mahal, ya, beli di pusat. Nah, hikmat ini ada pusatnya. 1 Korintus 1 ayat 20. 1 Korintus 1 ayat 24 berbunyi demikian. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya. Pusatnya hikmat itu Kristus. Harus mengenal Kristus. Selamat kita. Belajar kita mengikuti. Itu pusatnya hikmat. Haleluya. Nah, kekuatan Allah itu berasal dari mana? Ada hikmat, ada kekuatan Allah. Nah, kekuatan Allah itu berasal dari mana? Ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan. Haleluya. Jadi kekuatan Allah itu ternyata dari pemberitaan salib. Haleluya. Sebabnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan seringkali gembala katakan, ya, kita harus mengerti korban Kristus. Kalau kita tidak mengerti korban Kristus, sia-sia. Itu kekuatan Allah dan hikmat Allah. Orang lain mengatakan satu kebodohan, orang yang mati untuk orang lain itu bodoh. Dan bagi kita adalah kekuatan Allah di dalam korbannya Kristus. Itu indah. Jadi pusatnya hikmat itu Allah, kekuatan itu ada dalam salib Kristus. Menghargai korban. Nyanyian dalam bersalur katakan, jangan kiranya perlu dalamku menghargai korban. Ini kekuatan. Kalau kita selalu lupa korbannya Kristus, habislah kita. Haleluya. Kira kepada akhirnya apa yang harus kita lakukan? Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23.
ayat yang mungkin kita tahu. Efesus 4 ayat 23 berbunyi demikian, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Terus cara melaksanakan bagaimana? Nah ini, memperbarui roh dan pikiran. Kira-kira ayat mengatakan supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiran. Caranya bagaimana? Ya, waktu saya baca ayat ini, saya ingin tahu caranya bagaimana. Nah, minta hikmat ini, hikmat pengertian. Caranya untuk kita mempunyai roh dan pikiran baru, saudara. Begini, kalau saudara memikirkan perkataan Tuhan, Dia akan berikan pikirannya kepada kita. Saya ulang, kalau saudara memikirkan perkataan Tuhan, memikirkan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan pikirannya kepada kita, sehingga kita tahu kenyataan. Luar biasa ya. Saya ulang lagi. Kalau saudara memikirkan perkataan Tuhan, Dia akan berikan pikirannya kepada kita. Dan kalau saudara merasakan Tuhan, Dia akan berikan perasaannya kepada kita. Luar biasa. Jadi kita harus belajar untuk memikirkan dan merasakan Tuhan dalam hidup ini. Pertanyaannya, apa yang saudara pikirkan dan rasakan hari-hari ini? Mari kita merenungkan. Hari-hari ini loh. Apa yang saudara pikirkan dan rasakan? Kalau kita memikirkan Tuhan, memikirkan perasaan, memikirkan firman Tuhan, Tuhan akan berikan pikiran Tuhan kepada kita. Jika kita tahu kehendak Tuhan itu karena pikirannya diberikan kepada kita, karena kita memikirkan Tuhan. Kalau sudah merasakan Tuhan, Tuhan akan berikan hatinya. Pembuka firman Allah, indah sekali. Apa yang sudah kita pikirkan dan rasakan hari-hari ini? Kesulitan, kesusahan, penyakit, mari kita mau ubah. Kita mau beralih kepada yang lain. Jangan terus di situ. Pikirkan perkataan Tuhan. Rasakan Tuhan. Saudara akan mendapatkan jawabannya. Haleluya. Pikirkan dan rasa. Itu yang penting dalam kehidupan. Mari kita memikirkan dan kita boleh mengetahui apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Bahkan kalau kita merasakan Tuhan, Dia akan berikan perasaannya atau hatinya. Hari-hari ini kita perlu mengubah pola pikir kita. Ya, kita boleh memikirkan, merasakan. Di dalam kehidupan. Firman Tuhan ini saya akhiri sampai di sini. Biar lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan sesuatu yang baru di dalam. Tuhan ingin kita ini keutuhan rohani kita. Jangan sampai peristiwa di Korintus ini terjadi. Contohnya jelas, jemaat di Korintus bukan jemaat sembarangan, jemaat yang fanatik, kekurangan satu karunia pun. Kurang apa? Hal tadi menyatakan. Jadi ini boleh menjadi bahan perenungan bagi kita. Untuk kita melatih diri. Dan ini butuh proses waktu. Dan ini membalik tangan. Ini butuh perkumpulan, butuh perjuangan. Tidak mudah. Agar kita mendapatkan murni, hikmat damai, hikmat peramah, hikmat penurut, hikmat belas kasih.
Semuanya itu bicara hikmat. Jadi jangan heran kalau kita ini tidak bisa ramah. Karena saudara tidak pernah minta hikmat peramah. Damai juga begitu, kalau saudara minta hikmat berdamai, tidak mungkin bisa menjadi berkat. Kita pun mintakan itu. Berarti kita berarti untuk bisa banyak mohon pada Tuhan melengkapi hikmat Allah. Sehingga haleluya. Lalu kita akan lanjutkan dengan pertemuan suci, ya. Dan sebelum kita akan minum pertemuan suci, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau pagi hari ini. Kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar lewat firman-Mu Tuhan, kami disatukan. Kami diberikan pencerahan, sehingga kami boleh belajar apa yang belum kami lakukan. Karena kami belum tahu, tapi firman-Mu kami boleh tahu. Dan kami boleh Tuhan berusaha, berjuang. Kami mendapat. Sebab itu hikmat Allah bagi kita, bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan perjamuan suci Hamba-Mu. Kuduskan Tuhan para pendengar yang mengikuti acara suci, agar kami boleh lewat Tuhan dan cara-Mu. Kami makin terima kasih Bapak di surga. Tuhan, terima kasih segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan sebuah pujian. Saya minta Hendri, tolong diiringi ya, Hendri. Ya. Bila hikmat-Mu ya Tuhan. Hikmat-Mu ya Tuhan. Disertai kuasa-Mu. Disertai kuasa Rapat berikanku kebenaran iman untuk melawan dosa kejam. Makin berdiri, haleluya. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan, disertai kuasa pengurapan pelukanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Sudah siap roti dan anggur? Mari kita mau angkat tubuh Tuhan. Haleluya. Kita renungkan kasih Tuhan yang memberikan firman-Nya pagi hari untuk kita, saudara dan saya. Saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 23. Berbunyi demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pindahkan cawan ke tangan kanan saudara. Angkat tinggi-tinggi. Saya bacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah. Perbuatan ini setiap kali kamu menerimanya menjadi peringatan akan aku. Bukan kecawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan salibnya, salibnya selama mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Salibnya, salibnya selama mulia. Terima kasih kesempatan pagi yang indah, tahun yang baru itu kami mendapatkan pencerahan lewat firman untuk kami boleh Tuhan seia sekata erat bersatu. Ya Tuhan, untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan agar kami boleh mendapatkan hikmat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kuatkan kami semua. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang mereka yang sedang sedih. Berikan penghiburan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berkat bisa mengikuti Zoom pada pagi hari. Berkati pekerjaan usahanya, berkati rumah tangganya, nikahnya, berkati pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tambahkan kesehatan, kekuatan Tuhan, agar boleh Tuhan kembali melayani pekerjaan. Membimbing kami sebagai domba-domba. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau angkat kedua tangan kita, saudaraku. Mengatakan kepala kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, limpah anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai kita dan tinggal di dalam kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Sampai dia datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pelayanan Om Paulus dalam ibadah raya pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati.